Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor dari pariwisata, begitu ya. Memang tahun ini sudah melebihi target di tahun 2022, bahkan pemerintah khususnya Kemenparekraf optimis tahun depan akan naik hingga 2 kali lipat untuk kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, kinerja industri pariwisata di sepanjang tahun 2022 tercatat semakin ceria di sepanjang tahun. Bahkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sudah melampaui target tahun ini yang ditetapkan 3,92 juta kunjungan. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di bulan Oktober 2022 mencapai 678,53 ribu kunjungan, naik hingga 364,31% dibandingkan dengan kondisi Oktober 2021. Sedangkan jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia dari Januari hingga Oktober 2022 mencapai 3,92 juta kunjungan, naik 215,16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Capaian ini pun membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sumringah. Sebab sudah melampaui target kunjungan Wisman di tahun 2022 yang ditetapkan dalam rentang 1,8 hingga 3,6 juta kunjungan. Sandiaga bahkan berani memasang target baru untuk kunjungan Wisman ke Indonesia di tahun 2023 meningkat hingga 2 kali lipat dengan rentang 3,5 hingga 7,4 juta kunjungan. Sementara itu nilai devisa dari sektor pariwisata di tahun 2022 mencapai 4,26 miliar dolar Amerika atau meningkat 10 kali lipat dari realisasi tahun 2021. Capaian ini juga melampaui target batas sebesar 1,7 dolar Amerika atau 3 kali lipat dari proyeksi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah optimistis kunjungan Wisman naik 2 kali lipat di tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Didi Leonardo Manaba. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Asita. Selamat pagi, Pak Didi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IDX Channel, khususnya di Market Review, Pak Prasetyo Wibowo, semangat. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ini atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati perjalanan industri pariwisata di Indonesia ya Pak Didi ya. Tahun 2020-2021 yang langsung terhantam pandemi COVID-19, namun tahun ini nampaknya menjadi suatu pijakan yang kuat begitu ya. Di mana lonjakan dari kinerja menunjukkan hasil yang signifikan. Tadi sudah disampaikan bahkan sudah melampaui target dari 3,6 tembus 3,9 juta kunjungan. Ini khusus untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Review dari Asita terlebih dahulu, Pak Didi, bagaimana dengan industri pariwisata di tanah air? Baik, Mas Pras. Jadi di tahun 2022 ini memang mulai dari semester pertama ya sampai akhir ini mengalami satu grafik peningkatan yang cukup baik ya. Khususnya di beberapa segmentasi bisnis perjalanan ya, seperti MICE Tourism, leisure, kemudian tercatat juga wisatawan asing yang cukup signifikan meningkat ya. Ini juga menandakan bahwa ada satu harapan yang sangat menjanjikan di tahun depan ya, terkait dengan gencarnya pemerintah bersama industri melakukan promosi yang tidak henti-hentinya ya, baik itu di masa pandemi ya, masa transisi pandemi di awal tahun 2021 sampai dengan pembenahan segala fasilitas amenitas aksesibilitas yang ada di daerah tujuan wisata di seluruh Indonesia ya, dengan konsep Back to Nature atau desa wisata yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Jadi ini memang sangat-sangat mengalami satu grafik peningkatan yang cukup baik ya, Mas Pras. Itu sedikit gambaran ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa ini menandakan
proyeksi kita di tahun 2023 bisa lebih baik lagi. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kinerja kunjungan, khususnya untuk wisatawan domestik kemudian mancanegara, bagaimana Anda melihat? Kita tahu fenomena kenaikannya pasca pandemi ini kan juga melonjak signifikan. Tadi sudah disampaikan juga ratusan persen loh Pak kenaikannya. Bagaimana Anda melihat dan daerah-daerah mana saja nih yang mengalami lonjakan wisatawan? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengatakan bahwa kalau melihat dari konteks bisnis biro perjalanan atau travel agent yang mana kita sangat sudah puluhan tahun dipercayakan secara profesional untuk menangani pergerakan wisatawan, dari sisi bisnis itu sendiri kita sangat signifikan ya, baik itu masuk maupun keluar. Ya, itu dari dalam konteks bisnisnya biro perjalanan. Yang saya maksud adalah pergerakan inbound dan outbound travelers itu cukup baik ya. Belum lagi saya berbicara umroh, ya, wisata ibadah dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam konteks wisatawan domestik, nah ini menarik, Mas Pras. Oke. The power of wisatawan domestik. Nah, ini sangat menarik karena ada satu kekuatan bagaimana Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa ya kita di Indonesia saja, dan diaminkan oleh Kementerian Pariwisata dan seluruh jajaran bahwa pergerakan yang terjadi, movement yang terjadi di Indonesia saja, ya masih banyak daerah-daerah BTW maupun objek wisata di seluruh Indonesia yang belum pernah dilihat oleh warga negara Indonesia itu sendiri perlu ditingkatkan sehingga kita sudah tidak perlu keluar negeri lagi, mau itu alam, budaya, dan sekarang juga lagi marak dengan yang namanya wisata kesehatan. Itu diharapkan bergeraknya di Indonesia saja. Nah, kekuatan dari wisatawan domestik ini yang luar biasa, ya. Wisatawan domestik ini belanjanya cukup baik. Kemudian length of stay-nya ya cukup lama, ya. Kemudian dengan interaksi sosial di masyarakat, wisatawan domestik bisa membuat multiplier effect. Pertumbuhan ekonomi masyarakat di setiap daerah yang dikunjungi bisa sangat naik dengan signifikan nantinya. Jadi saya rasa memang apa yang dilakukan pemerintah baik waktu masa pandemi ya bersama stakeholder tentunya maupun di 2022 ini ya dengan gencarnya promosi secara digital, memang kita nomor 1 kalau nggak salah ya promosinya, tetapi yang menjadi pertanyaan bagaimana movement daripada pergerakan wisatawan tersebut. Oke. Demikian Mas Pras. Berarti memang bisa dikatakan dampak dari pandemi ini sudah mulai pudar lah begitu dengan tadi pergerakan aktivitas masyarakat begitu yang melakukan perjalanan ke destinasi-destinasi wisata begitu di Indonesia. Betul sekali. Nah, kalau kita bicara mengenai lokasi wisatanya nih, yang paling menjadi primadona untuk wisatawan domestik itu mana saja, kemudian yang untuk wisatawan mancanegara pun di mana saja ini, Pak Didi? Ya, sebelum ke situ saya mau menyampaikan bahwa yang paling penting dalam pergerakan wisatawan ini adalah terbukanya kembali konektivitas, aksesibilitas daripada rute-rute yang ditutup sewaktu masa pandemi. Oke. Nah, ini penting. Kalau kita berbicara tentang pergerakan tanpa mengedepankan yang namanya konektivitas, bagaimana dibukanya kembali, ini kan kita negara kepulauan. Kalau kita tidak ditunjang dengan konektivitas pesawat udara yang sudah terbuka kembali di setiap provinsi untuk menjangkau destinasi, ini agak susah juga, ya. Nah, yang pertama itu. Kedua, memang ada beberapa gate internasional yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan bagaimana airline atau maskapai internasional itu bisa masuk. Maskapai lokal kita juga bisa go internasional, sudah membuka kembali rute-rute ke luar negeri. Untuk itu ada beberapa gate internasional ya seperti Bali, ya tentu saja Jakarta, Medan dan lain-lain. Itu kita harapkan beyond-nya pada saat masuk ke gate internasional itu akan merambah ke seluruh destinasi wisata provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Ya,
Medan and beyond atau Medan dan sekitarnya ya sudah bisa menyangkut Padang, Aceh dan lain sebagainya. Jakarta dengan banyaknya konektivitas ke seluruh provinsi di Indonesia ya, atau Gate Bali yang bisa sangat dengan segitiga yang sangat menjanjikan ya, mulai dari Sulawesi, Lombok dan NTT ini juga sangat menjanjikan untuk menjual semua destinasi wisata ya, bukan hanya destinasi wisata super prioritas, tetapi kabupaten, daerah ataupun provinsi lain juga berlomba-lomba untuk menjual destinasinya. Demikian Mas Pras. Baik, itu dia. Memang berarti banyak sekali ya destinasi wisata yang menjadi tujuan nih bagi Wisdom, wisatawan domestik, kemudian juga Wisman. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pelaku usaha tadi, tours and travel agent sendiri di Indonesia? Ya, sewaktu masa pandemi, kami Asita mengajak ribuan anggota kami untuk tidak tinggal diam, untuk berbenah. Hal yang paling penting dilakukan adalah bagaimana kami membuat kerjasama ya, kolaborasi, hubungan baik dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi sampai dengan pusat itu bisa terjaga dengan baik. Yang pertama itu. Kemudian kami melakukan reaktivasi paket wisata. Banyak sekali paket-paket wisata yang sudah dibuat oleh kawan-kawan di seluruh provinsi, itu direaktivasi kembali, dibuat bagaimana lebih menarik lagi, ya, lebih banyak variasinya lagi, dan disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi. Ya. Bagaimana wisata kesehatan itu juga penting, bagaimana destinasi-destinasi yang kembali ke alam yang saya katakan tadi, itu betul-betul bisa terjual dan dirasakan oleh masyarakat. Baik, Pak Didi, kita tahu Kemenparekraf pun dengan capaian yang terjadi di tahun ini yang sudah melebihi target begitu ya, menjadi 3,9 kunjungan wisatawan mancanegara dan ditargetkan tahun depan ini naiknya 2 kali lipat. Bagaimana tanggapan dari teman-teman Asita? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar, Pak Didi. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan kinerja kunjungan dari wisatawan mancanegara dari Januari sampai dengan Oktober 2022. Data dari Badan Pusat Statistik ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, pergerakan dari bulan Januari masih tercatat. Baik, terkait dengan grafis yang kami tampilkan ini, menurut kebangsaan, ya mohon maaf, ini dari beberapa negara begitu yang datang ke Indonesia. Kita akan cermati. Untuk yang mendominasi memang dari negara Malaysia sekitar 19,8% atau mencapai 776,7 ribu kunjungan wisatawan dari Malaysia. Kemudian di posisi kedua ini justru negara tetangga terdekat juga ya, dari Timor Leste itu 14,3%. Menyusul Australia 12,1%, kemudian Singapura 9,9%, kemudian juga ada India, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Tiongkok, dan lainnya. Ini data juga dari BPS ya, ini kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan negara. Dan berikutnya seperti yang bisa Anda saksikan kembali. Ya, ini kinerja kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif pemirsa dari tahun 2018 sampai dengan Januari-Oktober 2022. Memang paling tinggi tercatat di antara rentang tersebut adalah di tahun 2019, 16,1 juta kunjungan Wisman ke Indonesia. Kemudian 2020 langsung anjlok begitu ya, kita lihat menjadi 4,052 juta. Kunjungan Wisman ke Indonesia tahun 2021 seiring semakin tingginya kasus COVID-19 dan juga pembatasan kemudian pelarangan kunjungan Wisman ke Indonesia menjadi 1,5 juta dan di tahun 2022 ini peningkatannya sudah mulai baik begitu dan cukup signifikan menjadi 3,9 juta kunjungan Wisman sampai dengan Oktober 2022. Dan ini adalah kinerja kunjungan Wisman Januari sampai dengan Oktober. Kinerjanya
122.000 langsung melonjak sampai dengan Oktober menjadi 678,5 ribu kunjungan Wisman. Ini pergerakan secara bulanan di tahun 2022 ini. Sumber juga dari Badan Pusat Statistik. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Didi Leonardo Manaba. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Asita. Ya, Pak Didi, kalau kita cermati data-data yang sudah disampaikan tadi memang sempat mengalami kunjungan yang cukup tinggi begitu ya, 2018, 2019, kemudian COVID merebak, anjlok, tapi kita mampu bangkit kembali meskipun masih belum bisa menyamai dari kunjungan tahun 2018 dan 2019. Tapi sejauh mana nih optimisme dari Asita maupun pelaku industri pariwisata dalam menyikapi ya inilah perlawanan begitu yang dilakukan teman-teman industri pariwisata untuk meningkatkan lagi jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia. Pak Didi, silakan. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah ya, di tahun 2022 kita mendapatkan satu lonjakan yang sangat-sangat signifikan ya. Ini tentunya tidak lepas dari upaya baik pemerintah maupun stakeholder industri pariwisata ya dalam melakukan pembenahan dari semua sisi, baik itu promosi digital ya, kemudian bagaimana reaktivasi paket-paket wisata yang kami lakukan ya, bagaimana pembenahan destinasi-destinasi wisata yang tetap dilakukan walaupun masa pandemi. Ini akhirnya membuahkan suatu hasil yang sangat baik ya, walaupun memang kita ketahui bersama bahwa tertahannya orang untuk melakukan perjalanan wisata dengan berbagai macam karakteristiknya ya, itu juga memang waktu 2018 kita mengalami suatu puncakan yang sangat-sangat luar biasa memang. Namun ya Tuhan berkata bahwa ya ada satu fenomena yang kita harus stop dulu, kita harus istirahat dulu. Ini saya rasa hikmahnya juga cukup banyak ya, di mana 2020 ya itu yang seperti saya katakan ya, upaya-upaya untuk melakukan pembenahan baik itu promosi maupun destinasi wisata itu tetap dilakukan. Akhirnya di tahun 2021 kita mulai merangkak naik dan kita cukup merasakan adanya satu kunjungan yang sangat drastis di tahun 2022 ini ya. Bukan hanya kita lihat dari sisi kunjungan saja, tetapi bagaimana daerah, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia juga itu ya, sektor yang paling diangkat adalah sektor pariwisata ya. Semua dinas pariwisata kabupaten kota maupun provinsi itu tidak mau kalah bahwa pariwisata ini adalah sektor yang sangat penting untuk diangkat, karena tidak hanya memanggil ataupun targetnya untuk wisatawan ya, tetapi ini juga memanggil infrastruktur ya, memanggil bagaimana dibenahi aksesibilitasnya, memanggil bagaimana sehingga dia dibenahi secara profesional dari dalam ya. Dengan banyaknya desa wisata yang dibangun dari dalam ya, biarkanlah dulu kita berbenah. Untuk bagaimana nanti wisatawannya datang itu urusan nanti. Yang jelas kita sudah siap dari konteks pembenahan destinasi wisata maupun aksesibilitas. Itu dia membuat juga akhirnya Kemenparekraf optimis tahun 2023 naik sampai dengan 2 kali lipat begitu ya. Kita lihat sangat optimis. 3,6 tembus 3,9 juta, kemudian target sampai dengan 7,4 juta wisatawan mancanegara begitu. Anda melihat bagaimana? Ini apakah memang suatu target yang realistis juga, Pak Didi? Ya. Ada satu hal yang dicanangkan oleh pemerintah yang namanya kolaborasi. Tetapi menurut kami kolaborasi tanpa kolaborasi, ini juga memang satu hal yang harus dipikirkan. Jangan kita mencanangkan kolaborasi tanpa kolaborasi. Kita harus beraksi, Mas Pras. Kita harus beraksi, kita harus bersama-sama. Ya, baik itu membenahi segala sesuatu yang terkait tourism ya, promosi dan lain-lain ya,
maupun bagaimana mendukung industri-industri yang terkait dengan kepariwisataan. Saya ingin katakan juga bahwa kolaborasi ini sangat baik dijalin dengan media, ya. Media, tanpa media kita agak susah melakukan satu isu promosi yang cukup baik, ya. Karena media ini sangat membantu dalam hal pemberitaan positif, ya. Adanya destinasi-destinasi baru, ya. Untuk itu saya rasa target 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat di tahun depan, ya, itu reasonable, sangat masuk akal untuk kita bersama-sama sekali lagi kolaborasi untuk kolaborasi. Bagaimana kita cukup optimis untuk tahun depan ini jumlah kunjungan dengan berbagai macam karakteristik, ya, Mas Pras. Yep. Baik itu leisure, Yep. MICE tourism, sport tourism, ya. Ada konsep back to nature juga, camping, glamping dan lain-lain sebagainya, ya, maupun berbagai macam karakteristik wisatawan yang lainnya. Ini harus bisa ditangkap dari semua daerah, baik dari pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota. Nah, Pak Didi, kita tahu pemerintah juga mengembangkan destinasi prioritas begitu. Memang apakah ini memang menjadi andalan begitu dalam menggait lagi begitu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara? Karena kan memang dari sisi klasifikasi treatmentnya berbeda begitu dengan destinasi wisata umum lainnya begitu, Pak Didi. Ya, destinasi super prioritas bahkan, Mas Pras, ya. Ada destinasi super prioritas. Mulai dari sumber daya manusia yang dibenahi, ya, bukan hanya di TW-nya, sumber daya manusianya juga dibenahi. Kemudian ya kita harapkan sekali lagi akses, yang terpenting akses. Bagaimana how to go there, how to get there, ya, bagaimana menuju ke destinasi itu dimudahkan, ya. Bagaimana fasilitas amenitas itu ditingkatkan sehingga memang tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi destinasi super prioritas ini, ya. Kita tahu itu berada di Medan, ya, di Sumatera Utara, ya, Borobudur dan sekitarnya, ya. Kemudian Jawa Timur, ya. Kemudian Lombok, Mandalika, dan di Pulau Sulawesi ada Wakatobi dan lain sebagainya. Tetapi yang kita harapkan beyond daripada destinasi prioritas ini bisa terjual juga. Nah, pariwisata tidak menjual single destinasi, tapi pariwisata menjual multi destinasi. Semakin banyak destinasi yang dikunjungi oleh wisatawan, ya, bukan hanya melihat dari konteks destinasi super prioritas itu, tetapi daerah di sekitar destinasi super prioritas itu bisa merasakan juga dampaknya. Nah, sekali lagi kita harapkan bukan single destinasi, tetapi multi destinasi. Baik, lantas sejauh mana dukungan dan kolaborasi serta insentif apa nih yang masih ditunggu oleh pelaku usaha khususnya tours and travel agent? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Didi dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Didi Leonardo Manaba. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Asita. Ini menarik kalau kita bicara mengenai industri pariwisata yang juga digadang-gadang bisa menjadi salah satu faktor, ya, yang mendukung laju perekonomian nasional. Ya, Pak Didi, kalau kita cermati dengan insentif, kemudian beragam kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu, Anda melihat tadi memang sudah cukup efektif, ya. Bahkan tadi sudah capaian-capaian sudah terlampaui. Nah, lantas masih adakah mungkin bottleneck juga yang harus segera diselesaikan dan memang ini dibutuhkan oleh pelaku usaha khususnya untuk tours and travel agent ini, Pak Didi? Iya, jadi bentuk kolaborasi itu salah satunya adalah industri tetap membutuhkan insentif, ya. Itu terus dibutuhkan. Baik kita melakukan promosi bersama, ya, fasilitasi promosi, pembenahan digital promosi ataupun digital reservation yang sangat kita butuhkan di era 5.0 ini, sangat dibutuhkan oleh industri. Kami wajib melakukan B2B, ya, kerjasama dengan seluruh industri pariwisata yang ada di luar sana. Ya, baik yang ada di Eropa, untuk wisata ibadah kita bekerja sama dengan B2B dengan industri yang ada di Middle East sampai Arab Saudi, ya. Kemudian khususnya di negara-negara Asia Tenggara yang secara statistik tadi memperlihatkan satu grafik yang sangat meningkat, ya.
seperti Malaysia, Timor Leste, Australia, Yes. India dan lain-lain ini sangat dibutuhkan bagaimana industri secara intens melakukan hubungan-hubungan baik ya, mengikuti setiap event-event travel fair, travel mart, baik itu diselenggarakan di dalam negeri yang kami mengundang buyers dari luar maupun kami mengikuti event yang ada di luar. Itu tidak bisa berhenti. Itu harus terus ada, sama dengan iklan di TV. Kalau dia tidak muncul akan menjadi pertanyaan, ini masih layak konsumsi apa tidak. Nah, promosi ini harus terus berjalan dan kerjasama ini harus terus dipertahankan. Insentif yang dibutuhkan dari pemerintah kepada jasa BPW itu yang sangat-sangat penting ya. Bagaimana kami secara eksis bisa tetap menjalin komunikasi hubungan baik dengan industri yang ada di luar, karena mereka lah yang mendatangkan wisatawan untuk kami tangkap di dalam negeri. Nah, kita tahu juga ada satu kebijakan ini yang memang masih menunggu ada kajian-kajian juga yang harus dilakukan bahwa pemerintah akan menghapus ini kebijakan PPKM. Nah, apakah ini menjadi suatu hal yang positif yang memang ditunggu-tunggu nih oleh pelaku pariwisata di tanah air? Sangat positif dan itu good news ya. Kita membutuhkan satu statement officially regulasi tersebut dihapuskan oleh pemerintah secara resmi. Nah, ini kan sudah berjalan memang banyak tempat-tempat seperti ya sekarang yang masih betul-betul masih wajib itu di on flight atau pada saat kita di airport ya. Tetapi mall saya lihat sudah agak mulai longgar ya. Ada beberapa mall sudah mulai longgar, tetapi saya bukan bermaksud ini, tetapi saya ingin sedikit sharing. Saya baru pulang dari Kazakhstan ya. Untuk domestic flight di negara tersebut pun juga ya sama juga di Arab Saudi. Untuk domestic flight di in-flight-nya kita sudah tidak menggunakan masker. Bahkan ada beberapa kawan yang pakai masker itu dilihat-lihat dengan warga lokal bahwa tetapi dalam konteks kita menjaga kenyamanan untuk untuk kesehatan, ya saya rasa dalam memakai masker itu menjadi pilihan bahwa ya mungkin kita nyaman juga ya kalau di beberapa tempat yang mungkin sangat rentan masker itu tetap dipakai. Tetapi itu good news Pak Pras, itu sangat baik bahwa sudah saatnya secara officially, secara resmi pemerintah mengumumkan ya, mudah-mudahan ini bisa betul-betul dilaksanakan bahwa kita sudah melepas yang namanya PPKM. Oke, berarti memang sudah banyak sekali good news yang beredar saat ini yang juga dirasakan. Luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Industri termasuk juga pariwisata. Jadi tinggal nanti bagaimana strategi yang sudah ada diterapkan kembali dan juga mungkin perlu inovasi-inovasi baru lagi untuk menggait lagi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sehingga tadi yang Anda katakan target 2 kali lipat, 3 kali lipat itu sebenarnya bisa dicapai begitu pada tahun depan. Pak Didi, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Luar biasa IDX Channel. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Didi, terima kasih. Salam sehat, terima kasih.